Kita jangan terjebak di situasi yang berpikiran memilih kebahagiaan dan ketenangan. Itu di salah satu paket yang kita butuhkan di kehidupan kita. Kita hanya fokus di sesuatu hal yang kita anggap baik dan benar, dan itu bermanfaat buat orang. Itu poin pertama. Nih gue kasih contoh ya bang ya. Misalnya gini, lo melakukan suatu kesenangan gitu ya, yang hasilnya itu adalah misalnya lu bilang berlebihan gitu ya. Nah berarti kan yang berlebihan ini apa gitu contohnya. Misalnya lu berlebihan, lu mendapat misalnya mabuk-mabukan, itu kan negatif konotasinya. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Oke, action. Nih kopi pahit banget ya dah. Udah mulai. Woi, udah mulai. Woi nih. Cek. Yo, what's up lo? Kenalkan nama gua Benny Ardi, pertama mengalir dalam nadi. Point your hands up. Sekarang lagi bahas obrolan ajaib. Lalu di sini kita ngobrol yang ajaib-ajaib, bukan masalah gaib. Sini kita bukan masalah aib juga. Orang berpenasaran sampai ada yang mengintip. Lu dapat sini dapat ilmu yang selip. Ayo sini lah. Yo, ntar gua kasih mobil Jeep. Ya, Jeep lu gaya lu. Ya. Lu denger rap barusan? Hah? Gue dulu ngobrol. Rapper tuh gitu ya? Ada Mas Heri sekarang, alhamdulillah seneng banget gua ada Mas Heri. Iya, ntar gua tag dia, fotonya gua taruh nih. Iya, gitu, ya kan? Orang baik ya. Ya, sehat Ben. Kan, sehat kan? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan, akhirnya kita bertiga lagi, tetap di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Alhamdulillah, maksudnya gua bisa memulai lagi nih podcast gitu kan. Sempat terhenti ya karena kesibukan masing-masing ya. Si Rian ini kan bos Ryan yang biasa keliling dunia ya kan. Benny apalagi nih kan, dia punya sanggar gitu, punya ya dia artis juga ya, artis bener. Lo tau gak definisi artis itu apa? Nggak tahu. Artis tuh Bukan. secara artinya kayak gila sambil geledek lewat tuh kesenggol nih lampunya. Hah? Itu di situ ada. Nih sendok nih. Nih. Biasa. Nonton ketawa. Ekstasi gitu. Kameramen kan ngeselin. Jadi definisi gini men. Kenapa? Habisin dulu ketawa lo dah. Biar lo puas. Ngeselin nih ayam. Jadi gini. Pelaku seni itu. Aku bawa tuh pakai muka aja tuh. Udah gini udah tag, nggak usah ngada-ngada. Mentang lu produser juga lu. Iya. Definisi artis itu sebenarnya pelaku seni. Jadi pelukis pun juga bisa dibilang artis. Oh gitu. Ya. Terus kameramen. Kalau kameramen itu dibilangnya orang yang suka cari muka. Ya. Apa kameramen apa? Orang yang suka cari muka. Kameramen. Iya. Oh iya. Percaya nggak lo? Nggak tahu deh. Belum paham. Lah, gimana? kameramen tuh kan suka cari muka orang nih. Oh iya. Kira cari muka yang carmuk itu. Oh bukan. Ya carmuk juga, tapi cari muka orang buat digambar gitu. Gue kirain. Oh iya. Sama cari duit gitu. Iya, dia cari muka sama cari Oh duit. gitu ya. Iya. Oh, Nah, ya pokoknya setiap pelaku seni itu sebenarnya ya artinya adalah artis. Gitu. Ya itu maksudnya terus aja gitu. Jadi pelaku seni itu dibilangnya artis gitu. Nah, ya memang kita kemarin sibuk, gue juga ya ada kesibukan mondar-mandir keliling Jakarta ya kan. Keliling Eropa itu. Iya. Ya amin aja lah, gue aminin aja. Amin. Iya. Ya siapa tahu ya kan. Nah, jadi ini sebenarnya gini nih. Yan, agak gerah. Gue ya. Oke, siap. Gua nih kemarin sempet lah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman gua ngebahas tentang antara tenang dan bahagia nih. Ini memang rada-rada berat ya. Gue sendiri pun juga secara mengartikan secara gimana ya, bahagia dan ketenangan ini ya bisa dikatakan satu, tapi menurut gua selama ini masih menganggap bahwasanya bahagia dan ketenangan itu adalah berbeda gitu. Oke. Ya kalau bahagia ya ibaratnya kita belum makan tiba-tiba kita dikasih makan sama orang ya bahagia. Dapat duit dia bisa bahagia. Tapi yang sifatnya itu sementara gitu. Tapi kalau ketenangan itu ibaratnya gini, lo belum makan nih, tapi lo tenang, lo percaya bahwasanya ntar gue juga makan kalau udah rezekinya gitu loh.
itu orang disitulah titik ketenangan tuh, santai gitu loh. Jadi itu secara gambaran secara yang dasar aja lah gitu loh. Nah, menurut lo Ben, nih Benny dulu aja ya, soalnya biar nanti kita agak panjang nih. Biar kan cuekin gitu ya. Iya. Ini nih, jadi gini ya, ini perspektif kita aja gitu. Jadi buat penonton yang punya pendapat lain, punya perspektif lain, ya itu silahkan gitu. Tapi kalau misal merasa cocok ya boleh komen gitu. Hah? Nah, situ nonton. Iya. Iya. Nah, menurut lo Ben? Nah, menurut gue gimana? Bahagia sama tenang itu gimana? Sama aja atau beda? Lo ada penjelasan nggak? Beda dong. Beda bahagia ya? itu ya kita selalu ada. Kalau tenang tuh, contoh ya, gue nggak punya utang, gaji ada terus, gitu tenang. Kalau bahagia, ya contoh, Benny sama anak adem-adem aja, terus gue beri nafkah sesuai ini kebutuhan dia, ada bahagia, senang, terus dibelanja, jalan-jalan, terus bahagia itu. Lu kalau tiba-tiba di calling syuting gitu, Ben, syuting nih Ben, jadi fighter lah, ya, jadi fighter. Itu lu jatuhnya bahagia atau apa? Senang, tapi ada pikirannya, pikirnya gini, gue mikirnya gimana nih, fighter, temanya apa nih? Umur gue udah segini nih, masih kuat apa enggak ya? Kalau nggak ambil sayang nih. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau lo tiba-tiba gua ajak Ben, syuting nih Ben sama Asai ke Bali kita tuh, bahagia. Bukan bahagia, itu senang. Senang sama bahagia apa bedanya? Ya? Bahagia itu gimana ya? Bahagia itu bahagia tuh ya gimana ya bedanya? Bahagia, senang beda. Senang kan gini, senang asik. Gitu kan. Asik bisa syuting gini. Kalau bahagia kan hidup kita nyaman aja dulu. Ya oke. Gitu. Jadi gini, guys. Apa bedanya kalau menurut lu? Itu menurut Benny gitu kan. Semua sah-sah aja. Sah-sah aja gitu kan. Karena ini nggak bisa, bukan ilmu eksak yang 1 tambah 1 adalah 2 dan itu salah dan itu benar. Benar nggak sih, Yan? Betul. Iya nggak sih? Benar. Nah. Faktornya turun jurang mau nggak? Itu stuntman, Mas. Iya. Mas Edi besok di calling stuntman ya? Iya. Suruh terjun jurang. Terjun ke jurang. Kalau enggak ntar ini jadi pawang buaya. Nah, oke. Minum dulu, ngopi dulu. Nah ini gue sekarang pengen tahu dari perspektif lo Yan, antara bahagia dan tenang gitu loh. Iya. Bahagia dan tenang ya Bang ya. Emang kayak obrolan lu tuh sama teman-teman lu berat-berat mulu ya. Maksudnya kayak ambil ngelamun gitu loh. Tenang, bahagia kayak gitu ya. Ya ini sebenarnya berat itu karena gini sih. Ya namanya orang, daripada ngomongin orangnya. Iya sih. Kalau kita ngomongin duit juga itu bahasa klasik ya. Duit lagi. Ya emang kita mau jual kisah gitu kan, nunjukin kita gue lagi nggak kerja nih, gue lagi nggak punya duit nih. Daripada yang satu nyombong ya kan. Mending kita bahas ilmu aja gitu loh. Ya sebenarnya kalau senang, bahagia, sedih itu kan semua kata sifat. Ya kalau misalnya dibilang kata sifat ya udah berarti kan semua itu kan perspektifnya beda-beda. Orang melihatnya beda-beda, parameternya beda-beda. Yang misalnya sedih aja ya, orang yang lo anggap situasinya sulit dan sedih, belum tentu orang lain juga menganggap seperti itu. Benar. Begitu juga yang kesenangan. Benar. Kesenangan itu juga sama. Kesenangan dan bahagia itu hampir sama lah. Cuman mungkin senang itu singkat, bahagia itu lama mungkin ya. Mungkin gitu ya lo bisa masuk. Lo langsing sama istri lo kan bahagia ya. Cuman complicated sih kalau untuk dijelaskan apa itu bahagia, apa itu senang gitu ya. Cuman kalau misalnya di salah satu sisi gitu ya, saat lo nge-gym aja atau enggak saat olahraga aja kan ada hormon-hormon yang membuat lo seneng dan tenang dan bahagia sebenarnya. Hormon dopamin. Oke. Ya, semua itu hormon dopamin ya. Dopamin. Saat lo membayangkan kesenangan pun hormon dopamin itu naik. Oke. Gitu ya. Maksud gua sifat itu ada hubungannya dengan metabolisme kita, ada kondisi kesehatan kita, kondisi pikiran kita gitu ya. Itu sangat complicated jadi. Jadi kalau bisa dibilang kalau kesenangan dan kebahagiaan dan kesedihan itu korelasinya hampir sama.
Jadi gini, saat lu kebanyakan sedih, saat lu dapat kesenangan sedikit, efeknya akan beda. Saat lu mendapatkan banyak kesenangan, tiba-tiba lu mendapatkan kesenangan yang sama. Aslinya hambar. Ibaratnya lu makan gula tiap hari, saat lu dikasih coklat, itu biasa aja gitu. Biasa aja ya, benar. Biasa aja gitu. Enaknya biasa aja. Saat lu makan enak banget nih. Misalnya orang kaya banget punya Lamborghini gitu ya. Nah, dia kan dikasih Ferrari, ya udah gitu. Maksudnya ya udah gue punya gitu. Maksudnya seneng. Cuman sedikit gitu. Apa nggak dibandingkan sama orang nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, tiba-tiba dikasih Lamborghini. Ya senengnya mungkin 3 tahun, 2 tahun. Iya. Dia maksudnya ini ya, maksudnya ada dia nggak long lifetime lah gitu kan. Iya. Itu dia. Biar pajak sedih lagi kan. Iya benar. Biar pajak sama harga LCGC gitu kan. Nah itu pusing. Nah itu. Nah balik lagi ketenangan gitu ya. Ketenangan menurut gua kata sifat yang memang di perspektif di kalau di kacamata gua ya, kata sifat yang memang parameternya adalah lama gitu ya. Artinya gini, saat lu gini, saat gimana sih cara mendapat ketenangan gitu ya. Mungkin orang akan bilang, oh ya, gue nggak akan punya, kata Denny, gue nggak punya utang, gue nggak punya masalah, iya orang nggak ada yang jahat sama gue nggak ada jahat sama orang gitu kan. Nah itu kan, nah itu kan fata morgana bos. Betul, fata morgana. Fata morgana itu ya hayalan lu di otak lu doang. Kayak gitu. Bayangan-bayangan gitu. Bisa aja lu nggak punya utang, lu punya utang tapi di otak lo nggak mikirin itu utang, lu tenang nggak? Bodo amat, gue lupa nih gitu misalnya, apa enggak? Misalnya amit-amit misalnya lupa ingatan, lu tenang dong. Tapi apakah masalah itu ada? Ada tapi pendam ya. Nah masalahnya ada kan? Tapi pendam. Tapi di otak lo tenang kan? Nah tenang karena lu nggak mikirin apa-apa gitu. Gitu. Nah orang gila itu tenang nggak menurut gua? Tenang. Iya. Udah berarti lo gimana Ben? Iya. Nah itu maksud gua. Masuk. Jadi kalau misalnya orang yang tenang banyak masalah gitu ya, habis antara dua tuh, antara dua. Tajam ya? Iya, antara dua, lo udah gila ataupun lo mencapai level mempasrahkan sesuatu kepada suatu makhluk yang memang lebih dari segalanya. Gitu. Orang gila bisa, dia tidak ada pikiran apa-apa, tapi dia tidak menggantungkan kepada apapun. Tapi kalau misalnya orang yang memang ya udah semua masalah gua hanya segenggaman tangan gua doang kok, sebesar kemampuan gua kok. Gitu kan, semuanya gua pasrahin kepada Tuhan gua kok gitu kan. Hidup dan mati dan sehatnya gua itu semuanya ada di pikiran gua dan gua bebankan semua ke makhluk yang di atas gua gitu kan. Nah itu memunculkan ketenangan. Makanya gua bilang itu dibilang fata morgana itu semua ada di. Taruh deh kalimat makhluk di atas gua, kalau jangan maksudnya nanti takut salah ya. Kalau Tuhan tuh maksudnya tidak bisa dibilang makhluk sih, maksudnya Ntar dulu Bang. Belum tentu makhluk di atas kita itu orang anggapannya sama. Ada juga penyembah setan tenang juga. Oh iya, tapi maksudnya bisa, cuman takutnya nih maksudnya orang berpikirnya kan beda-beda. Gua jadi menetralisir aja supaya maksudnya bahwasanya ya bukan salah tapi mungkin gue meluruskan aja. Maksud gue gini. Jadi kalau orang mengejar ketenangan gitu kan, banyak orang yang berlindung pada tenangan. Misalnya gini, ada orang bilang, yang penting gue bahagia, yang penting gue tenang, yang penting gue nggak sedih, gue bisa makan dan happy gitu ya, misalnya segala macam. Tapi perspektifnya beda sama kita orang yang beragama yang misalnya menganut misalnya ketuhanan. Benar. Ada juga menganut dia punya uang itu didewakan. Dia anggap makhluk dia di atas dia itu uang. Bahkan yang nggak percaya sama Tuhan. Ya ada orang yang menyekutukan. Ya menyembah selain holik lah. Itu juga menimbulkan ketenangan. Gitu. Jadi kita nggak boleh mendewakan ketenangan, kita tidak boleh mendewakan kebahagiaan. Tapi semakin lu berpikiran yang memang knowledge lu bagus tentang kehidupan gitu ya. Nah, lu tahu mana yang buruk dan baik. Benar. Gitu. Ada orang mencari ketenangan itu dengan alkoholik. Ada dong, mabuk. Udah nih, gua hijack. Menurut dia memang itu ketenangan dia. Karena gini, saat lu sakit ya, relatif sih memang. Saat lu sakit gitu kan, lu kan sakit itu kan lu butuh ibaratnya obat kan, painkiller misalnya, lu operasi ada anestesi. Nah itu menghijack hormon di badan lu gitu, dan itu lu tenang.
gitu. Saat lo merasa sedih, lo makan coklat, lo akan happy. Gitu. Jadi kalau misalnya lo dibilang kita butuh apa dan bagaimana gitu ya, sebenarnya kita butuh pemikiran, pemahaman yang benar tentang kehidupan dulu. Nah, dan the real ketenangan. Gitu. Jadi the part of lo jalan yang benar, lo yakin itu jalan yang benar gitu ya. Itu lama-lama akan mendapatkan ketenangan yang benar. Gitu. Nah, itu yang memang kita sama-sama lagi usahakan. Semua manusia. Nah, tahu gak, orang yang biksu, ada yang dibakar, dia diem aja. Nah, dia lagi semedi lah, apalagi berdoa gitu ya. Sampai dia ritual, dia sampai bisa ngangkat badannya itu sedikit sejengkal. Terbang lah ya ibaratnya. Terbang. Itu tenang nggak? Ketenangan. Tenang. Menurut lo bener nggak? Ya benar. Nah, kalau salah dan benar ini lihat preferensinya dulu. Karena dia apakah yang dia lakukan itu adalah ketenangan? Gue yakin iya. Gitu. Benar. Tapi apa benar? Nah, kita nggak tahu. Tapi gini nih, ini soal ketenangan yang jatuhnya adalah subjektif ya. Nah, ini kalau gue lebih kepada ketenangan gini, yang gua ini pertanyaan dalam diri gue sih sebenarnya. Ketenangan dalam hidup gitu lah. Jadi kita itu nggak punya masalah yang akhirnya kita tidak mencari ketenangan yang lain, seperti misalnya kayak gue harus mabok lah, gue harus alkohol lah, gue harus narkoba lah, ataupun apa gitu lah. Ini lebih mendefinisikan sebuah ketenangan hidup antara dengan kebahagiaan. Banyak yang beberapa orang ada beberapa versi lah ya. Ada orang bilang gini, jangan lo tuker ketenangan lo dengan kebahagiaan, gitu. Karena yang dimaksud ketenangan di sini adalah ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Gitu. Ntar lo bos ada galon. Ketenangan hidup, ketenangan jiwa gitu. Jadi ketika kita hidup nih udah tenang gitu kan, udah santai, udah menikmati, udah bersyukur dengan atas apa yang ada gitu kan. Nah, jangan ditukar dengan kebahagiaan yang sifatnya itu sebenarnya kebahagiaan itu kalau di dunia sifatnya itu sementara, karena kan dunia ini fana kan, yang sifatnya sementara. Nah di sini nih sebenarnya gue ingin mengerucut kepada sebuah, sebentar suara motor nih, tapi nggak masuk ya di sini ya. Ingin mengerucut dan menuju kepada sebuah kesimpulan bahwasanya manusia ini sebenarnya yang dibutuhkan itu apa? Ini sebenarnya preferensi ya, tetap bisa dikatakan preferensi ya. Tapi kalau secara mendasar dan secara umum gitu loh, pasti manusia ini menurut gua nih, masih menurut gua, pasti yang dicari ujung-ujungnya adalah ketenangan. Gitu. Dan setelah ketenangan gitu kan, setelah ketenangan, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi maksudnya jangan ditukar dengan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Mungkin gini, lu kebahagiaan sementara itu bisa dikatakan ada beberapa case yang kebahagiaan sementara itu yang akan melampaui batas. Misal ya naudzubillah min dzalik nih, wah gue pengen happy nih sama temen gue nih, pengen ngumpul nih, pengen, tapi yang sifatnya kebanyakan itu di sini ada sebenarnya mengerucut kepada sifat yang negatif. Itu yang dimaksud, jangan tukar dengan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Yang akhirnya merusak ketenangan jiwa kita gitu loh. Nah, lo ada kesimpulan nggak di sini? Konklusi gitu. Jadi gua biar sekalian tutup kayak mau zuhur gitu. Biar cepet. Lo mau ngomong Ben? Oke, gua taruhin dikit. Jadi gini, kita jangan. Tapi lo paham maksud gua kan? Paham. Kita jangan terjebak di situasi yang berpikiran memilih kebahagiaan dan ketenangan. Itu di salah satu paket yang kita butuhkan di kehidupan kita. Kita hanya fokus di sesuatu hal yang kita anggap baik dan benar, dan itu bermanfaat buat orang. Itu poin pertama. Nih gue kasih contoh ya bang ya. Misalnya gini, lo melakukan suatu kesenangan gitu ya, yang hasilnya itu adalah misalnya lo bilang berlebihan gitu ya. Nah berarti kan yang berlebihan ini apa gitu contohnya. Misalnya lo berlebihan, lo mendapat misal mabuk-mabukan, itu kan negatif konotasinya, tapi itu kesenangan
kesenangan. Dan itu kesenangan kan ada batas waktunya gitu kan. Tapi kalau misalnya lu berbahagia atas membantu orang, misalnya lu berbahagia lu menolongin orang di panti asuhan misalnya, anak yatim, dan itu berlebihan gitu loh. Dan itu memang secara itu sesuai dengan kemampuan lo, gitu. Tidak mengorbankan keluarga lo, tidak mengorbankan ibaratnya orang tua lo dan lain-lain. Itu menurut gue berlebihan di situ nggak ada masalah sesuai kapasitas lo. Memang sesuatu berlebihan itu nggak baik, tapi kalau satu berlebihan itu di satu konotasi yang menurutnya pola pikir kita caranya itu benar, itu menurut gua is okay. Selama itu arahnya benar. Arahnya benar. Iya, arahnya benar gitu. Karena saat lo melakukan kebahagiaan yang memang itu benar, efeknya kesenangan itu efeknya adalah kebahagiaan pasti. Gitu kan. Nah, misalnya lo bangun sesuatu, misalnya bangun masjid aja. Lo seneng banget kan? Tapi kalau misalnya lo bahagia saat lo tahu kalau misalnya lo tuh bermanfaat buat orang, ya kan? Nah, itu suatu kebahagiaan gitu. Maksud gua itu nggak apa-apa, berlebihan nggak apa-apa menurut gua, malah semaksimal mungkin menurut gua melakukan yang kayak gitu. Benar. Yang salah adalah apa? Lu berlebihan sesuatu kebahagiaan yang semu dan kebahagiaan yang salah caranya. Yang sifatnya lebih ke negatif sih sebenarnya. Negatif. Karena gini, misalnya lu seneng menghabiskan waktu lu scroll Instagram, scroll TikTok ataupun belanja. Ya itu menurut lu investasi, mungkin ada orang bilang tas ini investasi bla 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 gitu ya, tapi itu semu kan. Lu menggantungkan kebahagiaan lu pada sesuatu barang gitu. Kalau barangnya itu rusak atau barangnya itu misalnya sebulan kemudian udah jelek, ya lu nggak akan bahagia lagi. Lu bosen tentang sesuatu kayak gitu kan. Nah itu menurut kan semu kan. Nah makanya lu berlebihan lah pada sesuatu kegiatan yang menghasilkan kebahagiaan yang memang bukan yang semu, tapi yang memunculkan membantu orang, bermanfaat buat orang, bermanfaat buat diri lu sendiri gitu. Kadang-kadang lu nih kecanduan misalnya sesuatu yang memang misalnya lu belajar, misalnya sesuatu hal yang belajar gitu ya. Tentang sesuatu yang bisa mengupgrade diri lo, bahasa Inggris apalah gitu kan. Ujung-ujungnya kan itu bermanfaat buat diri lo sendiri kan. Nah, nggak semua orang bisa bahagia di situ kan. Nggak semua orang bisa bahagia di sesuatu hal yang memang nolongin orang ataupun berbuat kebajikan. Itu sih menurut gue ya. Jadi fokusnya jangan kebahagiaan, dan itu caranya berdepan. Makanya gue bilang bahagia dan ketenangan itu adalah semu. Jadi saat lo misalnya lo bahagia nih, lo tenang, lo bergantung kepada misalnya satanisme gitu ya, itu tenang, lu bahagia gitu, lu dapat duit banyak, cewek lu banyak gitu kan, sesuai dengan preferensinya aja ya. Iya, dan lah itu akan menumbuhkan bahagia yang panjang loh. Oke, benar. Tapi apakah itu efeknya ada baik buat lo kan? Enggak juga kan. Nah itu sih efek sampingnya apa gitu. Itu sih menurut gue ya. Ya, jadi tapi gua masuk sih di situ, gua masuk. Memang sebenarnya gini sih. Manusia itu ya akan mencari ketenangan dan juga kebahagiaan sih. Dan juga kebahagiaan itu memang sebenarnya kalau dalam Islam, Nabi pun juga menganjurkan dan memerintahkan kita untuk selalu berbahagia. Nah, ada satu hadis nih yang gue pernah dengar nih, berbahagialah kalian setiap hari walaupun sedang berduka. Betul. Ya kan? Lagi berduka nih disuruh bahagia. Nah, jadi sebenarnya antara ketenangan dan kebahagiaan yang memang kita butuhkan gitu. Dan ujung-ujungnya adalah damai sih. Bener gak sih? Iya. Hidup damai. Jadi konklusinya adalah kehidupan ini yang kita cari adalah kehidupan yang damai, dan ini sesuai dengan preferensi kita masing-masing, dan obrolan ini juga perspektif kita masing-masing, dan juga maksudnya di sini juga buat orang-orang gitu kan yang mungkin yang nonton yang tahu gitu ya, yang penting kita tuh nggak menuju kepada sifat yang jatuhnya adalah negatif gitu, karena yang negatif itu akan sifatnya pasti akan sementara, dan itu akan menggantikan ketenangan dan kebahagiaan kita yang lain. Menurut gue sih akan seperti itu sih. Lo ada yang mau lo sampaikan, Be? Udah kayaknya. Udah. Ya udah nih. Oke, udah ya. Udah benar ya? Udah. Ya udah pulang. Oh, ini rumahnya Benny, lupa gua. Oke guys, jadi ini karena udah azan juga, gua mempersingkat waktu. Yang penting kita obrolan udah cukup ya, Nen. Nggak ada yang ganjil, kalau ada apa-apa boleh nanya kok gitu. Boleh nanya, dan di sini nggak ada guru, nggak ada profesional ya guys. Oke? Dan tetap di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Ternyata azan, Ben, kayaknya langsung tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Matiin dulu. Ajar gila. Mas tadi apaan sih? Ini ada